Bab 371. Semua pihak terkejut. Begitu melihat sekeliling, dia melihat Eric Qin masuk dengan sebuah kotak di tangannya. Eric Qin. Sheila Xiao sangat marah saat melihat orang itu datang. "Kamu masih berani datang? Cepat keluar dari sini," kata Sheila Xiao dengan marah. Eric Qin tidak menghiraukannya, melainkan duduk dengan angkuh. "Mana satpam? Satpam!" teriak Sheila Xiao. "Jangan berteriak." Eric Qin mengambil sepotong daging ikan di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Aku telah membunuh sampah-sampah yang tidak berguna itu." Wajah Sheila Xiao tiba-tiba menjadi sedikit tidak enak dipandang. Sebaliknya, Louis Su jauh lebih tenang. Dia mengetuk meja dan berkata dengan sinis, "Untuk apa kamu datang?" "Untuk memberimu hadiah," kata Eric Qin sambil melempar kotak itu ke atas meja, dan terdengar bunyi bang. "Hadiah?" Louis Su menyipitkan matanya dan berkata, "Eric Qin, apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat di mana kamu bisa seenaknya." "Sudah kubilang, aku memberimu hadiah," kata Eric Qin sambil mengangkat kepala dan menatap Louis Su dengan dingin. Wajah Louis Su menjadi muram. Dia melirik Sheila Xiao, dan Sheila Xiao pun dengan cepat mengulurkan tangannya dan menarik kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, bau darah pun keluar. Ah! Ketika melihat kepala orang di dalam kotak itu, Sheila Xiao tiba-tiba mundur 2 langkah dengan ketakutan. Dia berkata dengan wajah pucat, "Eric Qin, kenapa kamu begitu panik?" omel Louis Su. Setelah mengatakan itu, dia menarik kotak di depannya. Setelah melihat kepala manusia di dalam kotak, wajah Louis Su juga sedikit berubah. "Kamu membunuh Simon Zhou?" tanya Louis Su dengan wajah yang tidak enak dipandang. "Menurutmu?" kata Eric Qin dengan senyum sinisnya. Louis Su menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Eric Qin, berani sekali kamu. Apa kamu tahu siapa Simon Zhou?" Eric Qin berkata sambil tersenyum sinis, "Orang yang harus mati." "Bagus, bagus," kata Louis Su sambil berdiri perlahan. "Eric Qin, kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Aku beritahu padamu, kamu berada dalam masalah besar." Sheila Xiao berteriak, "Pelayan, pelayan!" Pelayan itu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Meskipun dia seorang seniman bela diri, tetapi dia masih memegang senjata di tangannya. Eric Qin tidak panik sama sekali. Dia menyantap makanan di atas meja sambil menatap Peter. Tatapan mata yang setajam pisau itu membuat tubuh Peter menegang. Dia tersenyum dengan terpaksa sambil berkata, "Aku hanya seorang dokter, itu tidak ada hubungannya denganku." Eric Qin mendengus tanpa mengatakan apapun. Setelah makan hingga kenyang, Eric Qin pun perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Saat berjalan sampai pintu, Eric Qin berkata dengan suara yang dingin, "Louis Su, ini baru permulaan." Setelah melempar kata-kata itu, Eric Qin pun meninggalkan tempat itu. Keheningan pun terjadi di ruangan itu. Kepala manusia di atas meja itu membuat suasana menjadi sangat dingin. "Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sheila Xiao dengan suara yang rendah. Louis Su menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan keluar besok. Segera pesankan tiket untukku." "Pergi kemana?" tanya Sheila Xiao. Louis Su tersenyum dengan sinis dan berkata, "Mencari seseorang." Setelah mengatakan itu, Louis Su mengambil kepala Simon Zhou dan naik ke lantai atas. Kematian Simon Zhou dengan cepat menyebar. "Apa kalian sudah dengar? Simon Zhou yang dikenal sebagai guru negara telah meninggal. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke keluarga Su. Siapa yang begitu berani? Siapa lagi? Kemungkinan besar adalah Eric Qin." "Cekak, apa Eric Qin memiliki kemampuan yang begitu hebat sekarang? Bahkan Simon Zhou pun bukanlah lawannya." Forum seni bela diri baru-baru ini sangat heboh. 2 hal terjadi pada saat yang sama, dan mendorong kapasitas forum seni bela diri menjadi sangat ekstrim. Keluarga Han di kota B. Kim Han duduk di kursi goyang di halaman dengan memegang burung lain di tangannya. "Tuan Muda Han, Simon Zhou sudah meninggal," kata gadis pelayan Kim Han sambil berjalan ke depan. Kim Han perlahan menghela napas dan berkata, "Aku sudah menebak, Simon Zhou dan Eric Qin, salah satu dari mereka pasti akan mati."
Tuan Mudahan, seberapa kuat Eric Kin sekarang? Tanya gadis pelayan itu. Kim Han meletakkan burung di tangannya dan berkata, di atasku. Di atas Anda. Kata gadis pelayan itu dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah. Dia melayani Kim Han sejak kecil dan sangat memahami Kim Han. Meskipun dia tampak tidak melawan atau merebut, tetapi dia sangat sombong di hatinya. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari siapapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Iya, kata Kim Han sambil menghela napas sedikit. Gadis pelayan itu tetap diam. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Eric Kin. Tuan muda, kenapa Anda melepaskannya hari ini? Tanya gadis pelayan itu sambil menunjuk ke burung itu. Kim Han sangat menyukai burung dan menganggapnya seperti kehidupan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa lolos dari nasib diremas sampai mati olehnya. Hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kim Han menghela napas dan berkata, binatang peliharaan tidak berguna lagi bagiku. Kekuatan supernatural Anda telah tercapai. Tanya gadis pelayan itu heran. Kim Han menggelengkan kepalanya lagi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencengkeram leher gadis pelayan itu, dan mengangkatnya. Aku harus lebih kejam agar kekuatan supernaturalku meningkat. Seekor burung saja sudah tidak berpengaruh lagi padaku, kata Kim Han dengan wajah yang agak sedih. Setelah mendengar kata-kata Kim Han, gadis pelayan itu benar-benar tidak memberontak. Senyuman muncul di wajah putihnya, dan dia berkata dengan susah payah, Tuan muda, bunuh saja aku. Kim Han menghela napas sedikit. Begitu dia menggunakan kekuatan, leher gadis pelayan itu tiba-tiba patah. Ada garis air mata di wajah gadis pelayan itu, tetapi juga ada senyuman di wajahnya. Kim Han menatap mayatnya dengan tatapan cinta dan belas kasihan. Maafkan aku, kata Kim Han sambil menjentikkan jarinya, dan api yang berkobar pun tiba-tiba menyulut mayat itu. Hanya dalam beberapa detik, gadis pelayan itu berubah menjadi abu. Asosiasi Budo di Kota B. Samuel berdiri dalam kegelapan dengan ekspresi yang sangat serius. Apa ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuh Eric Kin? Kata Samuel dengan suara yang rendah, dia bahkan bisa menahan kurungan penahan. Itu jelas bukan kekuatannya sendiri. Untuk menghancurkan kurungan penahan, setidaknya dibutuhkan kekuatan dari Grand Superior Master, tetapi Grand Superior Master hanya ada beberapa di dunia ini, kata sebuah suara samar yang datang dari kegelapan. Samuel berkata dengan suara yang tenang, kamu bilang, mungkinkah orang itu? Setelah mendengar itu, suara dalam kegelapan itu pun terdiam seketika. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada bicara yang ngeri, periksalah, kita tidak boleh membiarkan Eric Kin itu. Baik, kata Samuel perlahan membungkuk, lalu berjalan keluar. Saat ini, Eric Kin meninggalkan kota Z bersama kakek Su. Kemana kita akan pergi? Tanya Eric Kin pada kakek Su. Kakek Su berkata, kamu akan tahu begitu kita sampai. Sore hari itu, Eric Kin dan kakek Su tiba di kota asing di selatan. Kota itu bernama Kota M yang merupakan kota yang sangat makmur. Meskipun tidak sebaik kota B, tetapi jauh di atas kota F. Di bandara, ada mobil Rolls-Royce yang menunggu untuk menjemput di tempat itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.